Halo semuanya, selamat datang di YouTube SGN Entertainment, and this is your host Kadek Ayudhya. Di sini sudah ada Kak Adam Lucius dan sudah ada Arga, Halo. aka Rangga. Iya pertama kali dulu. Iya, pertama kali kita ngebahasnya, kenalannya Rangga ya, bukan Arga ya. Betul sekali. Dan akhirnya sekarang jadi narasumber utama juga di SGS, suka ngasih pengetahuan-pengetahuan di SGN. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal data rusak. Ya, data rusak ya. Aku sebenarnya juga nggak tahu sih akan ngebahas ke arah mana. Apakah akan ngebahas data secara komputer, hardware, OS, server? Bukan ya? Bukan ya? Nah, ini versi supranatural dan versi science ya mungkin. Iya. Divalidasi oleh Dikonfirmasi science. Nah, jadi ini berawal dari penelitian Kak Adam soal data rusak ya Kak ya. Iya. Kemudian nanti Arga bakal ngejelasin secara scientific atau secara kasus-kasus mungkin ya, kayak gitu. Boleh. Nah, jadi kita dari mana dulu nih? Mungkin dari kakak dulu ya jelasin. Jadi data rusak tuh apa sih kak? Sebenarnya berawal dari berpikir tentang dosa itu apa sih guys? Apa dosa? Dosa. Kenapa gue takut dengan kata dosa, tapi sedangkan gue nggak tahu dosa itu apa? Nah, berawal dari pikiran simpel biasa, simpel yang membawa pengetahuan lah, hal simpel gitu. Dari penelitian itu akhirnya gue dapetin sebuah perspektif lah ya. Perspektif dimana yang gue tangkap di sini ya, dosa itu sama dengan data rusak atau data yang tidak sesuai dengan blueprint penciptaan awal kita. Itu yang disebut dengan dosa. Itu perspektif gue ya di situ. Dan lucunya, gue perhatiin orang-orang yang melakukan tindakan sebuah kejahatan gitu, baik itu di pikiran maupun di perasaannya dia, ternyata data rusak ini menghasilkan energi. Dia menghasilkan frekuensi, dia ngasih energi sekalian. Jadi data itu berubah mempunyai frekuensinya sendiri, yaitu pasti ke demonster lah ya. Demonster dan menghasilkan energi itu sendiri. Nah, energinya pas gua teliti, unsurnya itu lebih ke medan magnet, ada magnetnya. Ya, ada gelombang magnetnya. Jadi untuk mencirikan diri kita sendiri, ya, dan siapapun itu di sekitar kalian, orang yang datanya mulai menuju ke rusak, ciri-cirinya itu adalah medan magnet di tubuhnya dia itu berlebihan. Nah, efek sampingnya kemana-mana. Efek sampingnya otomatis di kesehatan. Kenapa? Dalam kesehatan itu kalau medan magnet kita berlebihan, otomatis peredaran darah dalam tubuh kita ya pasti jadi lambat dan semua penyakit itu lebih gampang nyerang tubuh kita karena imun kita turun. Karena perlambatan peredaran darah gara-gara si gelombang magnet ini. Kayak Qi gitu ya kalau di Chinese. Apa nggak seimbang kan? Yang nggak Gitu ya. seimbang di situ. Dan data rusak ini dia itu benar-benar tersimpan di medan magnet itu. Jadi sebenarnya medan magnet di dalam tubuh kita itu tuh mengandung data. Ya, mengandung data-data tentang diri kita. Jadi kalau kalian membahas tentang bawah sadar kita tuh di mana sih? Sebenarnya di dalam medan magnet tubuh kita. Nah, berisi data-data tentang bawah sadar tentang diri kita. Di situ. Makanya kalau orang yang sensitif nih ya, terus ketemu sama seseorang yang mungkin terlalu banyak perasaan di seseorang tersebut, terlalu pakai perasaan, pada akhirnya si sensitif intuisi ini menjangkau radiasi seseorang tersebut, dia meradar dan dia mengetahui karakter, sifat apa yang dipikirkan sama seseorang tersebut dari gelombang medan magnet dari orang tersebut. Ada yang namanya kebocoran energi, itu berarti ada korelasinya ya. Ada Kayak di situ. Cakra gitu termasuk berarti. Iya. Jadi data rusak ini buat gue bahaya. Kenapa? Di dalam tubuh kita nih, wah kompleks banget. Dan setelah gue teliti, di dalam tubuh kita ini ada dinamit. Dinamit yang kapanpun bisa meledak. Kapan bisa meledak, dan dinamit itu ada di otak kita. Dan dia terhubung sama si data rusak ini. Oke. Nah, di sinilah gue ngerasa kayak sangat begitu sempurnanya settingan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan tuh gak ada, tolol sih, sorry aja ya gitu. Kenapa? Karena kita nggak dibiarin untuk abadi. Walaupun lo bergonta-ganti organ cuman dinamit itu tetap
akan berjalan kalau lo di fase ada perubahan energi ke negatif. Dia akan jadi jalan. Dia akan seolah kayak akan dinamiknya kayak bom waktu, dimana kayak di saat lo negatif dia akan waktu tuh kayak berjalan, tapi di saat lo lagi positif dia akan berkurang, waktunya jadi lambat. Nah, dinamik yang gue maksudnya adalah jamur di otak kita. Jadi di otak semua manusia sejatinya sudah ada jamurnya. Cuman bedanya ada level 1, level 2 sampai level, mungkin gue belum bisa melevelkan berapa. Kalau seseorang tersebut sering stres akibat kemelekatan dan pikiran negatif gitu, otomatis jamur ini akan naik level menjadi 1, 2, 3. Nah, kalau dia makin berkembang menjadi level 1, level 2, dia akan lebih hidup. Dia akan lebih hidup dan dia akan menghasilkan kelistrikan. Nah, kelistrikan ini kalau dia makin besar dengan level berikutnya, dia akan ngancurin otak lo. Di situ. Itu yang gue tangkap di sini. Selebihnya mungkin lebih proses, lebih sainsnya mungkin Aryo bisa terusin. Oke, aku simpulin dulu ya. Berarti kalau dari versi Kak Adam kan ini dari versi medan aura, mungkin ya medan atau Medan ya magnet. medan magnet gitu, dan mungkin jiwa juga, aku nggak tahu sih, mungkin ke arah sana. Mhm. Jadi ada levelnya orang itu punya kerusakan data di tubuhnya dia, itu mungkin karena trauma mungkin atau kehidupan yang berat atau hal-hal negatif dari dirinya gitu. Dan ternyata itu berkorelasi dari neurologis, dari otak ya. Iya. Nah, di sini Arga akan ngejelasin. Mungkin gue potong dulu kali ya. Intinya gini, yuk kita jangan ke depan, guys. Jangan lagi mengkotak-kotakan, ya, mengkotak-kotakan pengetahuan, sains, supernatural, spiritual. Jangan. Iya, bisa. Sebenarnya kita tuh satu pemahaman, cuman beda istilah. Setuju. Iya kan? Karena ada banyak banget. Ada banyak banget, tapi kita bisa melihat dari sisi mana itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Contoh, misalkan ada seorang kerasukan, dia berobat ke dokter, pasti dokter mengatakan lu infeksi otak. Kalau dari ya itu kan sisi sains ya kan, medis kan. Tapi kalau sisi supernatural ya lu kerasukan. Beda-beda doang. istilah aja. Nah, jadi kalau gua simpulin, sebenarnya sains itu ngebahas materi atau fisik yang terindrawi sama kita. Iya, benar. Dan berhenti di sana. Nah, kalau supernatural ngebahas tentang eksistensi kesadaran dari makhluk-makhluk itunya yang tak terindra sama manusia. Nah, kalau spiritual atau yang berhubungan dengan kitab suci itu berhubungan dengan aturan-aturan hukum-hukum dan data. Jadi pembahasan kita sebenarnya selama ini adalah topiknya sama wae, cuman istilahnya beda, guys. Beda spektrum. Iya, beda. Dan makanya kita harus tetap rendah hati untuk melihat perbedaan itu, tapi ya gak apa-apa juga gitu. Gimana gak? Kan dari tadi Bang Adam ngomongin otak ya, Bayu. Otak kita itu ternyata sebenarnya tuh bukan kebagi sama otak kanan atau otak kiri aja. Sebenarnya itu yang paling akarnya itu adalah namanya ada dua tuh, ada gray matter sama white matter. Nah, gray matter ini tuh itu tuh kayak sederhananya dia adalah tempat pengambilan keputusannya otak atas tindakan kita gitu. Kalau untuk yang passively bergerak gitu ya, nah itu baru pakai white matter. Dia bergeraknya pakai white matter dia. Jadi udah pasif sifatnya. Oke, kalau pasif itu berarti masuknya ke ranah logika gitu ya atau apa? Kesadaran, jadi perlu Bawah sadar. diaktifkan. Oh, perlu oke. diaktifkan dia karena dia nggak aktif. Oh, itu yang kita sebut dengan kesadaran bawah sadar itu ya berarti Jadi ya? kesadaran mutlak yang pasif. Jadi pasif Oke. sifatnya gitu. Bawa Nah, itu bawaan berarti atau gimana? Iya. Kalau yang satunya lagi apa gak? Kalau yang Gray gray matter. matter itu dia memang udah selalu aktif. Kayak misalnya kita lagi ngomong nih sekarang. Ini kita lagi pakai gray matter. Iya. Kalau pembahasan secara supernatural gue pas diskusi sama Bang Adam, sederhananya gini, logika rasional itu tuh bergerak di gray matter. Nah, kalau intuisi ataupun sensitivitas itu bergerak di white matternya Oh, atau abstraksi lah. iya, itu primal brain kalau nggak salah. Ya, Apa itu otak ada purba di- gitu. Ya, dasar dari otak itu ada dua komponen. Misalnya gini, bagian luar otak itu yang disebut gray matter, bagian dalamnya itu white matternya. Oke. Tapi dia pun juga ada letaknya lagi lah ya. Kita udah cukup jelas tadi ya, yang gray matter sama white matter. Iya.
Oke, terus ya. Nah, jadi pada kondisi itu tuh sebenarnya kan ada banyak spektrum di otak kita tuh. Sorry, ada banyak bagian lah ya. Bagian-bagian ini tuh bahkan bisa rusak secara permanen. Ada kelistrikannya yang nggak jalan, ada aliran darah yang nggak masuk, aliran udara oksigen yang nggak masuk. Hal ini ternyata sangat berhubungan sama spiritual juga. Tapi kita bahas dulu secara sainsnya ya. Ya. Ini hanya terkonfirmasi aja, ya. Ini dilansir dari ini juga ya, media edukasi juga. Jadi pada otak seorang pembunuh yang udah berkali-kali membunuh, aktivitas otaknya jadi abnormal kondisinya itu di berbagai wilayah otaknya. Jadi gak cuma satu bagian atau enggak, banyak di bagian otaknya tuh yang udah udah nggak bisa berfungsi lagi. Jadi akhirnya kayak kondisi empatinya itu rusak, pikiran jernihnya rusak, bahkan muncul delusi, bahkan muncul keinginan-keinginan abstrak yang gak jelas gitu. Itu yang gue tangkap di sini, sel otaknya ada yang mati dong. Ada yang mati. Bahkan dia secara menilai sesuatu aja berubah, Bang. Iya. Dan gimana ya? Ini tuh ada juga penelitian yang lebih dalam lagi. Ternyata memang di US ya. Ini data ini dari US, ada 800 orang diteliti dari penjara. Penjara-penjara ini adalah orang-orang yang telah terhukum sebagai seorang kriminal pembunuh, gitu ya. Dan ternyata mereka mengalami kerusakan otak di berbagai bagian tanpa adanya pengaruh narkotika. Cuma 800 orang gitu. Jadi sisanya mungkin narkotika tapi nggak di wilayah pembunuhan gitu. Nah, hal ini juga ternyata ngerusak sampai bolong jatuhnya si otak kita. Oh, menarik. Berlubang. Jadi kita pakai, kan ada metode ngebaca gelombang otak ya, pakai EEG namanya. Nah itu tuh nggak kebaca di beberapa spot itu, terutama di bagian 2 sini, di frontal cortex, di sebagian sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Sama bagian belakang. Itu ada istilahnya gak? Apa? Otak kosong. Otak kosong. Otak bolong kali. Udang ya. Iya. Itu tuh dari otak kosong kayak gitu. Dan mengerikannya ternyata aspek kebiasaan pun ngaruh, Bang. Contoh kebiasaan berbohong. Iya, benar. Nih, kebiasaan berbohong, data rusak itu ternyata benar-benar merusak otak di bagian depan sebelah kiri. Tapi ada lawannya, yaitu jujur gitu. Jadi benar-benar ada sih aspek spiritual, supernatural sama lain benar-benar satu tubuh sebenarnya. Itu kayak memang beda rangsangan, kayak saling ngobatin. Iya. Gitu. Nah, dan gue kayak mau mengkonfirmasi lo lagi nih. Kalau di psikologi tuh ada yang namanya disorder. Kayak udah di atasnya daripada penyakit mental. Jadi kayak udah bener-bener dia sakit gitu. Misalnya kayak lu tadi ngebahas soal psikopat, itu kan berarti dia antisocial disorder gitu. Dia bener-bener udah nggak bisa ngerasain gitu. Terus kayak misalnya tadi lu juga sempat bilang, misalnya kebohongan, itu berarti kan dia punya kayak sosiopat gitu. Oh, iya. Disorder tapi. Oke, kalau sosiopat itu lebih parah lagi. Lebih parah, dan ternyata lagi. banyak tuh. Udah bisa dibilang mati total. Iya. Si empatinya. Jadi kan Iya. empati itu di otak sebenarnya. Iya, Nah, benar. fungsi empati itu dimatikan. Bener-bener udah mati. Mati total. Dan disorder ini tuh bener-bener udah hampir mustahil. Iya, bahkan untuk sembuh nanti kita gitu. tunjukin gambar-gambarnya kali ya. Asisten gue kemarin nanya, Padam, menurut Padam kalau orang yang ya otaknya udah rusak itu bisa sembuh gak sih? Dibilang kayak gitu kan. Gue kalau diobatin misalkan sama orang, kalau gue rasa memang nggak bisa. Gue bilang cuman tapi terkecuali dia mau sembuh, mungkin ada kemungkinan. Karena belajar kita dari lumpuh ya. Lumpuh kayak mungkin kaki atau tangan gitu kan. Lumpuh ini kan di saat dia sering latihan, dia semangat, dia kan, dia disiplin gitu buat latihan. Darah itu menghidupkan sel-sel yang mati itu. Setuju. Berarti kan. Nah, tapi kalau orang yang nggak mau dan hanya berharap dari orang lain untuk sembuh gitu, itu jadi sulit guys. Benar. Sulit. Contoh nyatanya adalah gue. gue diagnosa disorder anyway. Tapi gue sekarang udah benar-benar pure nggak disorder lagi karena gue sadar dan gue kayak komit untuk sembuh gitu. Misalnya kayak anxiety disorder gitu kan. Once kita udah tahu terus kita sadar dan kita mau berubah, itu sebenarnya nggak ada yang mustahil sih. Tapi PR-nya adalah sadar gitu. Nah itu. Di situ tuh susah banget tuh.
Kesadaran tuh harus ada pengetahuan. Kalau nggak ada pengetahuan nggak bisa. Lu sadar karena lu tahu kan. Benar. Kata sadar kalau dia tahu. Iya. Iya nggak sih? Mana yang benar, mana yang salah, dan dampaknya. Tapi kalau ada orang-orang di luar sana, dia nggak mau sadar, cuman dia malas dan dia lebih ego, mikirin dirinya sendiri aja gitu. Mana yang ya itu kejebak Yus. Itu sulit. Gue banyak kasus di lapangan tuh kayak gitu. Dia nggak mau dengerin omongan orang lain, dia nggak mau dengerin orang tua. Nah, Narcissistic personality disorder. itu paling Susah, sulit, kan? nggak susah selamat. Iya, benar. Tapi itu benar tadi itu benar banget. Jadi bisa gini, kan otak kita tuh anggaplah gini, terlalu keras bekerja misalnya, Iya. skizo, kurang bekerja skizo Skizo. juga. Benar. Benar. Jadi harus dipakai. kita untuk keras gak? Semuanya jangan berlebihan. Semuanya jangan Jadi berlebihan. benar-benar ternyata ada kondisi di mana di otak kita tuh kalau ada spektrum yang nggak kepakai. Contohnya gini deh, kalau ada beberapa bagian yang nggak kepakai, pasti jadi malas. Iya. Karena dia butuh reaksi lebih banyak Dia untuk butuh mengaktifkan dipanik. yang nggak aktif. Tapi kalau berlebihan ekstrem kanan Nah. ya jadi sakit juga. Itu juga Gitu bahaya. sih. Oke, Kak. Lanjut. Jadi bisa gini lah, ada namanya itu di bagian otak kita namanya lobus temporal, Pak. Di bagian segini lah, tapi di dalam ya. Nah dia itu pada perilaku, jadi pada konteks perilaku seperti ini di dalam sains ya, jadi nggak apa-apa ini. Gue harap YouTube pun nggak sensor gitu. Pada konteks pembunuhan, pemerkosaan atau ruda paksa, pengeboman, pembakaran dan lain-lainnya, intinya yang menyakiti orang lain. Ya, orang lain yang disakitin, bukan benda doang yang dihancurin gitu. Orang lain dia itu akan merusak dan menimbulkan kelainan permanen, sehingga akhirnya dia nggak gerak lagi. Salah satunya adalah di lobus temporal. Jadi otak kita total rusak perlahan. Jadi kayak pada saat itu terjadi dia langsung mati total, lalu akhirnya nyebar gitu. Makanya tapi kecil-kecil ya, dikit-dikit gitu loh, nggak langsung kayak mati, nggak kayak hancur gitu, enggak. Dia tuh perusakannya kayak apa ya? Gue jelasnya bingung sih. Karena kan otak tuh berhubungan semua. Cuman ketika ada satu yang kayak gitu tuh, terutama ketika ada reaksi dari otak itu ketika si pelaku ini melakukan A gitu, tindakan A. Berarti ini ekstrim ya, perlakuan ekstrim ya. Perlakuan ekstrim itu Yang menyakiti orang gitu. bener-bener ada reaksi. Penghabisan nyawa. Karena buat gue aja memang sejatinya dosa tuh ada dua loh, walaupun nggak kelihatan mungkin orang nih ya mungkin orang nggak ini perspektif gue lagi guys. Dosa itu sebenarnya ada dua, bukan satu, ada dua. Dosa sebagai pelaku sama dosa sebagai korban tuh beda. Wah berat nih. Beda guys. Karena gue lihat, gue tuh sangat kebanyakan, gue punya database terlalu banyak tentang manusia. Akhirnya gue bisa ngepolain. Dosa bagi pelaku itu memang benar-benar mematikan sel atau merusak pikiran. Karena pada akhirnya dia kayak ada energi listriknya berlebihan dan pada akhirnya itu merusak otak. Pasti berhubungan dengan listrik juga itu. Tapi yang berlebihan. Tapi dosa ya yang diterima tapi belum bisa disebut dosa ya, tapi efek sampingnya akan jadi dosa buat si korban kalau dia terlalu serius. Misalkan kasus gue bully Arga, walaupun Arga gak akan pernah dengerin bulian gue, cuma dia akan happy aja sih. Misalkan gue bully Arga, gak, bapak lo namanya Slamet misalkan gitu. Kayak bocil anjir. Analogi guys, analogi. Dia baperan gitu kan. Nah yang jadi masalahnya kalau si korban ini baperan dan dia meresapi, dia akan mengaktifkan something yang bukan dari bagian di otaknya dia. Yang disebut dengan ya, kalau dari perspektif supernatural gue sebut itu kejahatan baru lah, energi kejahatan baru. Cuman kalau dia seriusin itu jadi dosa. Jadi dalam sebuah kejadian tindakan dosa atau berdosa itu tuh ada positif, ada negatifnya, ada perspektif yang harus dipahamin banget nih. Buat si pelakunya dapatnya negatif atau ada yang mati istilahnya dari pikiran orang tersebut, dari si korban ada yang aktif. Oh iya, gue setuju. Di situ. Berarti kan makanya kadang-kadang pelaku kekerasan waktu kecil
dia akan menjadi seorang yang kasar di kemudian hari nanti. Ada lagunya gak? menjadi pelakunya kan. Berarti si korban ini akan menjadi dosa kepada dirinya sendiri karena membiarkan membiarkan bibit itu tumbuh. Jadi kan aktif kayak ibaratnya, gak bapak lo selamat jebret, gue ngasih something yang tek. Terus gue ngatain Jeffrey misalnya. Misalnya, Jeffrey ngatain lagi. Pindah-pindah aja dia kan. Ngerti kan? Jadi jangan jadi orang jahat. Iya, jadi putus aja di kita ya. Lanjut. Tadi gue mau nanya dulu ya soal Arga tadi ngejelasin. Kan tadi lu bilang jika kita melakukan tindakan yang ekstrim, kejahatan lah sampai melukai atau menghabisi nyawa, itu kan bakal terjadi ya kerusakan pada otak lah. Sebelum kita melakukan kejahatan itu, yang mendorong kita melakukan hal itu tuh ada nggak datanya? Oh, kalau itu kecenderungannya masing-masing orang beda-beda. Misalnya gini lah, ada unsur keterpaksaan, ada unsur dorongan, ada unsur dendam, ada unsur. Jadi kan itu delik kalau dihukum kan bahasanya. Nah, tapi kita nggak akan ngebahas itu. Ini kita udah bahas dampak udah terjadinya. Oke. Nah, biasanya orang yang udah sekali kayak gitu bisa berkali-kali. Iya, karena dia berarti udah punya kesadaran untuk matiin hati nuraninya dia ya. Ketika pertama kali dia ngelakuin itu tanpa rasa bersalah, Iya, itu berarti udah Kejahatan. udah kejahatan. Ya. Misalnya ketidaksengajaan dalam kondisi ini, gue misalnya tidak sengaja membunuh, misalnya nabrak gitu, emang nggak sengaja, itu nggak mengaktifkan reaksi ini. Iya. Jadi dalam kondisi pembunuhan dengan niat membunuh gitu, kalau nggak dengan emosi, nah sama aja itunya si kondisi di otak kita, di otak si pelaku, bukan kita ya. Gue enggak. Gue enggak. Oke, berarti dengan sadar mematikan moralnya dia ya. Iya, jadi si pelaku ini ya. emosinya langsung gimana ya? Oke. Gitulah. Sip. Oke, lanjut. Jadi gini guys, tindak keadaan, sebuah kejadian tanpa niat itu tuh nggak ada frekuensi, nggak ada frekuensi, nggak ada energi. Kalau keadaan itu tidak ada niat. Tapi kalau ada niat itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Keadaan tersebut bisa menghasilkan output frekuensi ke kiri atau ke kanan. Jadi misalkan yang dijelaskan Arga tadi kan, dia nggak sengaja nabrak, itu nggak masalah, nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Itu nggak akan menghasilkan apapun. Itu udah Nggak bagian sengaja. dari sistem di situ. Tapi kalau dia sengaja, itu pasti ada frekuensinya. Iya, misalnya maju mundur gitu. Intinya ada niat, ada resiko. Jadi hati-hati dengan permainan niat di hati. Itu ada resiko frekuensi dan energinya. Itu aja. Gue setuju sih. Bahkan kalaupun membela diri, ternyata bang misalnya di jalan dibegal, orang tersebut ngelawan kan, si korban ini ngelawan, tetap ada perubahan. Jadi kalau benar-benar kayak, ya benar sih tadi kata Bang Adam, misalnya biasanya tadi pembulian gitu ya, dia itu aktif reaksi. Seperti tadi gue ngebela diri, itu pun udah aktif reaksi. Jadi ada trigger yang aktif di otak kita sebenarnya. Iya. Sisanya mungkin ada value yang lebih kuat yang bisa dipertahankan di otak gitu, nggak serusak ketika benar-benar si pelaku. Beda case ya kalau Ya, pelaku. kayak misalnya pembegalan itu udah terusak, udah niat. Nggak mungkin di jalan dia bawa sajam atau senpi atau apapun itu, terus dia pakai kendaraan, ngelihat kendaraan lain dia ikutin kan, itu kan udah pakai niat semua kan, terencana kan semua itu kan. Nah, terencana itu sebenarnya dasarnya sosiopat pikirannya kan. Bahayanya di situ sebenarnya pikirannya. Ya ini gue nggak tahu kan setan gitu kan. Nanti aku akan nanya soal case yang beneran kali ya ke Kak Adam ya, pengen lihat dari sisi supranatural apa sih sebenarnya dipikirin gitu. Oke, mungkin lanjut dulu berarti Arga ya. Itu tuh tadi benar, tapi bahkan skala yang lebih kecil juga ada bang. Korupsi. Itu nggak kecil nggak? Gue baru tahu kok di Konoha banyak soalnya. Iya itu. Dari atas sampai bawah. Jangan banyak, ada aja ada. Dilestarikan masalah itu. Ya, itu tuh ternyata adalah spektrumnya psikopat sebenarnya. Jadi kerusakan di otaknya itu tertumpu pada di otak sebelah sini nih. Rusak total bang sebenarnya. Jadi kan tadi gue bilang kebohongan adanya di otak depan tapi sebelah kiri. Kejujuran sebelah kanan, udah gitu aja. Makanya dari dulu kan selalu ada yang bilang otak kiri atau otak kanan yang aktif. Sebenarnya itu rasional kita pasti berpikir tentang melengkapi kebutuhan, keinginan. Itu rasional pikiran si manusia.
karena punya desire gitu ya. Nah ini berurutan nih, jadi dapat semua. Nah jujur itu sebenarnya berlawanan sama si desire. Jujur itu berlawanan sama kebutuhan kan, sorry. Makanya ketika dia menggunakan kebohongan untuk korupsi, untuk ABCD dan manipulasi, suap, gratifikasi dan sebagainya, itu otak kirinya yang main di sini, yang rusak. Udah latihan ya untuk sering bohong ya. Iya, itu dia jadi tersetting untuk Iya. sebelum ada orang berpikir tentang gue harus sudah manipulasi. Makanya disebutnya kan kalau di pandangan politik saat ini kayak demagog gitu kan. Jadi kayak dia menampilkan apa yang baik, padahal belum tentu belakangnya ada wacana apa gitu, ada rencana apa di belakangnya, Ada kepentingannya. ada kepentingan pribadi mungkin, dan itu kayak gitu. Kurusnya berkesepakatan banyak orang. Iya, itu kayak dilestarikan. Terus enggak. Jadi kayak perusakan otak kiri berjamaah korupsi itu sebenarnya. Gue lebih setuju kayak gitu. Jadi mereka merusak otak kiri mereka secara bersamaan. Kan akhirnya udah nggak ada tuh mempertimbangkan ini kalau gue korup orang di luar sana. Iya. Udah kayak normal ya. Iya. New normal di Konoha ya. Kan lingkungan kan Berpengaruh. berpengaruh. Ya kayak kita lah, normal lah itu. Makanya pengetahuan itu bahaya kalau dia nggak dipakai dengan benar sih. Pisau bermata dua ya. Pedang bermata Bener-bener dua. makin yakin kayak pengetahuan kayak kutukan. Gitu sih. Ya makin tahu makin harus menyetingnya kan, harus kayak seimbang. Aduh ini gimana ya. Iya. Kayak better juga makin tahu pengen makin tahu banyak hal juga, makin enak lebih di rumah aja sih. Gak ngapa-ngapain. Hah? Makin khawatir. Apa yang takut salah. Oh iya kalau sih ya. Tapi lebih enak di rumah aja kepada kayak. Iya. Selimutan bro. Lanjut. Tapi menariknya tadi yang Bang Adam bilang tentang jamur, itu adalah real, data fakta itu. Di kondisi manusia itu memang ada jamur ternyata di otaknya. Sorry, itu jamur itu anomali dari cuman beberapa orang atau semua orang? Semua orang. Ini menariknya adalah otak kita. Tadi kan tadi sebelum kita mulai syuting ya, gue sempat ada nyinggung tentang kontennya SGN dulu tuh tentang Enigma Babel ya. Oke. Tentang ada pertanyaan dari Satan ke seniornya dia yang sedang dia culik atau dia sekap, gue lupa tuh bahasanya apa. Dia nanya, apa hubungan listrik dan indera manusia? Ternyata semua. Telinga kita udah pernah gue juga jabarin itu tuh pakai listrik. Neuron di seluruh lapisan kulit kita listrik juga. Penglihatan kita sebenarnya listrik juga. Ini foton yang masuk mata kan. Terus apa lagi yang nggak ada gitu? Bahkan lidah itu pun listrik juga. Nah, sekarang otak kita adalah kumpulan prosesor kelistrikan berarti kan. Nah, lalu ada nih si jamur di otak yang memberikan impuls listrik juga. Berlawanan nggak? Oke, berarti Ngeri kan kalau udah gitu. kenapa jamur itu bisa tumbuh? Nah, ini dia menariknya. Kemungkinan besar dia udah ada sejak si manusia itu dari kandungan bahkan. Jadi udah ada dari awal. Berarti ini hal yang normal ya? Normal. Cuman besarannya itu yang nggak normal. Kadang-kadang di orang-orang tidak normal. Bagaimana cara menumbuhkan, tips biar otak kita semakin berjamur apa tuh? Bukan gitu. Coba deh. Kalau gini, sebenarnya gini, ketika jamur itu banyak, paling parahnya adalah skizofrenia. Oh, Level halusinasi, 1 dan 2-nya adalah delusional. delusi. Betul, halusinasi, delusi, kayak gitu-gitu. Jadi, ya, I have to say, kalau di penelitian kita, frankly speaking ya, sensitivitas itu karena si jamur sebenarnya. Sensitivitas. Jadi bisa dibilang semua pelaku supernatural itu jamuran. Fakta. Orang-orang yang baperan, sensitif, Jadi gini, termasuk sensitif. lo harus pahamin dulu yuk. Kita dan jamur itu punya kesadaran masing-masing. Kita sebagai Adam, Tunggu, jamur ini jamur apa dulu? Ada namanya nggak? kita belum bisa menspesifik Jamur yang dia hitam itu jamur ya? apa. Tapi menurut gue tanya sains, si Faustina, dia bilang bisa black mold bang. Ya black mold sih. Bisa Umumnya black bilangnya mold, gitu gitu kan. Cuman gue belum berani untuk menspesifikan.
Karena dia terlalu kecil, saking kecilnya nggak kelihatan. Ya pastilah di dalam otak soalnya. Dan yang paling mengerikan adalah jamur ini penyebaran dan cara bergeraknya itu seperti otak manusia. Dia bisa menyerupai pikiran kita berarti. Iya. Dasar dari jamur. Maksud Arga, jamur itu dia bukan kesadaran sistem kayak tumbuh-tumbuhan atau pohon. Dia kesadaran free will. Dia punya kehendak bebas. Menurut Arga begitu. Tapi itu realita. Oke, bagaimana dia bisa berkembang? Kita pahamin dulu ya Berarti dasarnya ya. dua hal yang berbeda dengan Jadi kita anggap aja si Budi. Budi ini punya kesadaran aku adalah Budi. Si jamur pun punya kesadaran aku adalah jamur. Dua-dua ini punya kehendak bebas nih. Ya, kayak penyakit kan berarti. tergantung perspektif loh. Mau lo sebut dinamit kayak penyakit kayak positif kayak. Kakak sebut dinamit itu tadi. Oh, oke. Terus. Jadi jamur ini ada di otak kita sebenarnya. Rata-rata semua hampir. Cuman tergantung ya level yang dia jelasin Arga tadi, level atau bentuknya semakin ya berbeda bentuknya setiap orang di situ. Nah kalau dia tumbuh dan dia pada makin besar, kelistrikan dia juga makin besar. Nah kelistrikan inilah yang merusak kelistrikan di otak kita, mengganggu kestabilan kelistrikan kita dalam berpikir. Apa yang diganggu? Dari segi apa? Tergantung kalau di dua kesadaran yang sama-sama menghasilkan listrik, misalkan si jamurnya yang menang karena kesadaran si manusianya kurang atau si kesadaran Budi kurang misalkan, jamur ini menang ya udah skizofrenia dan ya sorry kita ngomong bisa ODGJ. Buat gue si Budi udah nggak ada kesadaran lagi. Diambil alih, ngerti kan? Cuman kalau si Budi yang menang, maka Budi ini akan mengontrol si jamur. Dan dia akan mendapatkan ya impuls ya. Impuls listrik yang berlebihan. Tapi karena dia yang memegang kendali dengan kesadaran si Budi ini, pada akhirnya Budi mendapatkan fitur tambahan. Sensitivitas dunia lain. Ini mungkin harus dijelasin juga. Ya, ini paling menariknya sebetulnya. Jamur itu ada di seluruh kosmik itu. Sehingga ketika kita bilang ini terhubung, terus gimana caranya orang bisa sensitif sih sebenarnya? Tunggu, sorry, ini sensitif dari segi sensitif apa nih? Indigo. Indigo apa dulu nih, ngelihat setan, ngelihat Semua. healer, Semua. apa? Seorang. Oke. Berarti kenapa ada orang indigo atau apa itu karena jamur yang berlebihan itu. Kita tuh kan suka salah paham seolah-olah semua tuh terjadi aku diciptakan sebagai indigo misalkan. Nah ini kan nggak mungkin tiba-tiba aja kan. Balik lagi kan, kita nggak bisa mengatakan sesuatu tanpa ada proses. Jadi memang tetap akan ada proses dan why dan penyebabnya apa sih? Awalnya apa? Berarti si jamur ini energi kekuatannya apa? Kelistrikan. Dia menghasilkan listrik. Nah, dan frekuensi. Nah, itu. Berarti dia mempengaruhi, kan ada logika, ada empati atau otak kanan. Dia masuk kemana? Hati semua itu adalah listrik sebenarnya. Kalau si jamur ini? Reaksi pikiran kita tuh cuman output aja. Iya. Jadi sebenarnya itu semua otak kita ini bekerjanya secara kelistrikan. Nah, kelistrikan yang diganggu. Kalau kita menang, kelistrikan tambahan tadi yang mau mengganggu bener-bener diambil alih sama kita. Kenapa jamur hanya mempengaruhi bagian emosi? Enggak, cara berpikir bahkan. Parah sebenarnya. Orang stres itu otomatis imunnya kan turun. Imun turun, dia berkembang. Karena dia nggak diserang sama si imun. Sesimpel itu aja. Jadi kalau pengen jamur berkembang, maka stres lah. Nah, itu tipsnya. Itu tipsnya. Itu satu. Kedua, gadget. Gadget. Oh, brand road itu ya. Jadi jamur ini berkembang lebih besar sebenarnya. Tapi dari posisinya. Jadi dia tuh berkembang lebih cepat karena adanya elektromagnetik. Kata Jadi ya kayak apa ya? Dikasih mata. Iya betul. Sedangkan otak kita ini sifatnya juga seperti receiver elektromagnetik juga. Makanya ketika berlebihan bisa kacau sebenarnya. Jadi semakin banyak makin ke sini ya data penderita skizofrenia tuh makin naik.
Ya, di Indonesia tuh urutan berapa? Gue lupa Bang. Kalau urutan-urutan gitu gue lupa tentang data. Soalnya si Austin. Iya dia tuh tahu data-data kayak gitu dia tahu. Itu great. Yang jelas semua disorder semua naik sih sekarang Oh, karena kalau untuk tentang segitu kalau nggak salah pertama ya di dunia. Pertama. Pertama kalau nggak salah. Iyalah. ya dong kan kita punya keunggulan kan Indonesia. Kebanyakan campur. Bukan kan jamur ya. Karena sebenarnya gini, gue udah tahu itu udah lama yuk. Cuman mau buat mastiin doang. Sebenarnya gue tahu itu dari 2000 waktu gue di channel yang lama. Di channel yang lama. Itu gue kan bikin konten kalau lo pada masih ingat. Gue juga tidak cerita sih di Eluari apa di Adam Lucius. Cuman gue tidak bisa mengistilahkan ini dari apa. Nanti kan, ini dari apa? Karena gue masih berfokus pada bakteri kan saat itu kan. Nah, akhirnya gue setelah gue ketemu sama mereka lah, yang ngerti saya sini kayak Arga, Fosnya dan yang lain lah. Mereka bilang ada referensi tambahan. Kak, lo jangan, lo harus tetap mengadakan yang namanya jamur. Jadi bisa dibilang portal dunia lain itu adalah bakteri dan jamur itu. Nah, gue kekurangan tentang data jamur ini karena gue kan memang bukan orang sains gitu kan. Nah, gue taunya bakteri doang. Tapi ini sebenarnya harus satu paket, dia nggak bisa dipisah. Ada jamur pasti ada bakteri. Sebelum jamur pasti ada bakteri duluan. Konsepnya kayak gitu. Nah, waktu di konten yang dulu, kalau kalian masih ingat, gue tuh pernah ngerobek kertas yang gambarnya mata. Iya. Di konten yang dulu, di waktu gue berlima kalau nggak salah. Sebenarnya itu adalah permainan yang gue buat gitu. Tapi karena gue ngerti frekuensi kan, dan energi, jadi gue permainan itu gue buat. Cuman gue belum tahu outputnya. Nah, setelah gue lakukan, ternyata banyak yang berdampak. Jadi di komentar di YouTube itu, setelah gue robek itu kertas, tiba-tiba mual lah, pusing lah yang nonton itu, nggak enak, badan gemeter lah, jadi kesel sama Bang Adam segala. Emang tujuan lo apa kalau begitu? Membuktikan bahwa ada something yang menyatukan kita walaupun kita jauh. Kita terkoneksi rupanya. Dari mata itu apa ada korelasi nggak? Kita terkoneksi karena di jamur, guys. Berarti bukan karena lo lambang simbol itu? Masih ada hubungan sama simbol ini. Cuman yang kita sama-sama pahami di sini adalah kita dimanapun kita berada, kita terkoneksi rupanya. Terkoneksi sama si jamur tadi. Karena jamur ini bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Menurut Arga dan Faustin aja ya mengatakan jamur ini dimanapun dia itu bisa berkomunikasi. Iya. Jadi gini, sebenarnya Mbak, itu kan ada di lukisan gitu ya, ada pohon-pohon. Pohon-pohon itu, misalnya gue tebang satu pohon yang bagian depan nih, itu pohon sampai ke belakang tahu deh. Nah begitu juga rumput-rumput. Nah, Kesadaran. jamur, dia saling berkomunikasi. Nah uniknya kalau jamur, karena dia pun ada di udara, dia kan bisa ngambang nih spora-sporanya, itu masih berkoneksi. Itulah kenapa paling berbahaya untuk dibilang. Bahkan kalau gue juga curiga sih sebenarnya sama beberapa penelitian belakangan ini dari pihak sana lah ya, gitu, tentang jamur ini kayak mau sabotase. Sekte 66. Iya, Maksudnya sabotase jamur juga mereka. Maksudnya berat nih. Dia gini, yang gua tangkep, mereka mengerti tentang konsep jamur. mereka tahu. Mereka sangat Iya. amat mengerti. Gitu. Dan dia ingin mengubah jamur itu menjadi something yang buruk. Dan pada akhirnya membuat si manusia yang terinfeksi jamur ini menjadi anomali. Di situ. Tapi mungkin orang nontonnya mungkin masa sih bang. Kita ngomong logika aja. Saat itu aja gue berpikir kok masa sih. Jadi gue ajarin kalian tentang kok bisa ya. Karena gue kadang mikir kan, kenapa sih di saat klien ataupun kita lagi event, tangan gue begini doang nih, set. Terus mereka ngerasain, ya bang ngerasain kayak ada angin, ada apa segala macam, jaraknya itu berapa meter? Ada kali 20 meter jaraknya. Kok mereka ngerasain? Sebenarnya tuh koneksinya kita yang pada akhirnya dia bisa merasakan apa yang gue rasain. Iya. Begitu, yang menyatukan kita tuh ya si jamur itu. Oke. Pokoknya di situ. Sederhananya Bang ada modal menang lawan jamur. Iya. Ya, kalau lo bilang, Kak, contoh orang yang menang lawan jamur ya Ismi lah.
It's me. Karena gue pun adalah salah satu orang yang bereaksi. Oh, maksudnya gimana? Ya ketika itu dirobek, kalau gue nggak ada mual, parah, tapi nggak jelas sama dia. Jujur. Kalau kalian ingat konten saat itu pasti kalian komen gitu. Dan real nggak jelas. Ngerti. Oke, berarti kalau misalnya ya elit global tersebut mau memanipulasi jamur ini, berarti ada nggak sih upaya-upaya mereka untuk mungkin mengembangkan si jamur, entah mungkin melewat obat, makanan, atau apa? Pandemi. Oh, kemarin ya, berarti dari vaksin? Jadi nggak kasih tahu tentang yang vaksin sama yang kemarin bahwa pandemi itu buat kita lemah sama jamur. Dikit-dikit. Jadi sederhananya gini, kandungan di dalam Yang sebutin namanya. ada bahaya juga nih. Vaksin. Oh, Iya, oke, vaksin lah ya, oke, vaksin. Nah, vaksin ini tuh ternyata melemahkan kita terhadap imun kita terhadap jamur. melemahkan imun kita terhadap jamur. Secara jurnal. Oh. Ini secara jurnal, jadi ilmiah. Bisa teman-teman cari. Jadi Posina juga bawa data gitu, terus kita bedah juga gitu. Gue baca sendiri, ngeri juga gitu. Ada namanya vaksin mRNA. Nah, mRNA ini ternyata bereaksi pada sistem imun tubuh manusia yang berdampak pelemahan pertahanannya atas jamur. Ngeri itu sebenarnya. Berarti apa tuh, di DNA-nya, di RNA apa di Ya dia sel darah putih atau apa? merusak si DNA kita jatuhnya. Oh, Sampai ke DNA ketika dia masuk. Jadi ya kalau bisa hindari. udah terlanjur. Kebayang gak sih, gue udah udah lama nih. Terus kena lu kayak kena vaksin nih. Makin parah kan? Parah. Udah mah ada di situ ya, tinggal dilemahin aja si sistem pertahanan kita. Makanya konspirasinya ya gue juga sebenarnya lagi sangat mencurigai tentang regulasi yang di ACC sama Konoha. Kenapa kita harus mengikuti WHO terlalu gitu? Oh, Itu terlalu ngeri sebenarnya untuk dibahas sebenarnya. Tapi ya harus dibahas sih, karena kalau enggak dampaknya terlalu besar. Bisa tiba-tiba ya kebayang nggak tiba-tiba rata-rata orang yang telah pakai itu, ya mungkin sakit sederhana adalah probabilitas terbaiknya gitu, bisa gila, bisa aja, oke. bisa banyak hal lah itu bang. Apa spesifik yang Ya kebijakan WHO? rata-rata kerusakan dari otak bisa ngerusak semua sih, sederhana kalau otak. Kayak misalnya apa, makan siang gratis? Oh bukan, kalau itu Nanya doang. Kalau makan gratis gue hilangin gue dari sini. Kecuali Gue makan bayar soalnya. kalau nanya doang. itu yang berbahaya regulasinya belum ada. Harga ya. gua. Terus gak berarti Yeah. yang mana nih? Secara apanya? Jadi sebenarnya yang paling berbahaya itu kayak itu, di penurunan sistem imun. Masalahnya gini loh, kita ini sebenarnya bergantungan sama imun. Kita ini tanpa imun ya langsung terkapar pasti. Langsung sakit. Kebayang nggak kalau misalnya ada orang yang sel darah putihnya terlalu sedikit? Oh, Kebayang nggak? cepet sakit. Udah sedikit, cepet apa? dia nggak kuat lagi. Nah ini kan kalau rencananya si siapa? mRNA ini rencananya adalah mempersenjatai imun katanya. Rencananya gitu. Tapi ternyata pas dibedah dia akan menjadi reaksi yang juga pedang bermata dua India. Lebih berbahaya lagi, dia bisa malah nyerang temannya tuh. Jadi kayak wah ini sih bisa bahaya total ini. Gue takutnya malah kayak cuman dijadiin kelinci percobaan nantinya Konoha. Jadi banyak konspirasi ya. Anggap aja hiburan. Kelinci Tapi- percobaan dari segi? Ya kan diuji kan di sini kan. Oh iya, memang sih. Kan kemarin udah ada yang retina ya, juga ya. Iya. Ya, harga ya, bukan gue. Parah. Yang itu juga termasuk kan. Terus juga yang kalau Bill Gates ngambil alih kesehatan di Indonesia, itu kan kesehatan ya? Makin sehat kita. Makin sehat. Oh. Pasti Itu ada korelasinya. ada banget itu. Ada banget. Jadi kayak kalau udah ngomongin Bill Gates itu ya ketika kita udah tahu dia siapa, apa yang dia lakukan di Afrika dulu. Masa mau di ACC di dalam negeri sih? Itu danger loh. Aku mau tanya kakak soal hal tersebut dari sisi supranatural.
Yang mana nih? Soal ya mungkin Bill Gates ya tadi. Nah kalau yang kakak lihat gimana? Kalau misalnya secara supranatural, sebenarnya niatnya dia tuh apa sih, dari segi apa? Ya kalau buat gue sih niatnya pasti buruk ya. Di situ. Niatnya pasti buruk kalau gue lihat. Karena ada proyek dalam proyek, ngerti kan? Oke, proyeknya seolah kayak kebungkusnya rapi untuk kesehatan gitu. Tapi dalamnya itu adalah tujuan yang orang nggak akan nyangka gitu. Iya. Poinnya bumi ini akan memang harus dirusak dengan kondisi rusak dengan energi yang negatif ya. Jadi dia tuh nggak boleh rusak dengan kondisi rusaknya, tapi universe yang dengan kondisi energi lebih universe. Dia harus rusak, tapi dia tuh harus dirusak dengan kondisi dikuasai sama the monster. Maka kita dirusak dulu guys. Ya. Kita dirusak luar dalam. Pikiran, kesehatan, semuanya kita dirusak. Makin rusak, baru dihancurin. Nah, baru outputnya beda. Ya, kehancuran bumi ini, misalnya bumi ini dalam kondisi universe yang menguasai, outputnya beda. Kalau terus kehancuran kalau dikuasain sama the monster, outputnya beda. Iya. Di situ. Kenapa Konoha? Karena Konoha yang paling belum bisa dirusak. Kalau buat gue pribadi ya. Kalau lo memahami dari sudut pandang yang global banget ya, tentang kesadaran, kita ngomong kesadaran berpikir, dari sudut pandang spiritual ya, atau manusia yang masih punya adab gitu kan. Indonesia itu masih amat terlindungi dengan banyaknya agama. Benar. Dengan para pemuka agama, dengan pelaku-pelaku supernatural, kita tuh amat terlindungi loh Kan negara paling religius Di dunia. di dunia. daripada yang lain. Jadi pahamin dulu ya, kita ngomong hukum di bumi ini sama hukum di langit itu beda sebenarnya. Hukum di bumi ini yang kayaknya bukan hukum langit. Dia hukum duniawi emang disetting emang oleh sekelompok orang. Ini hukum yang jadi ada yang buatnya bukan Tuhan kalau feeling gua, manusia atau kelompok-kelompok yang lain yang termasuk kayak iblis fisik itulah. Mereka ngebuat hukum di bumi seperti itu. Cuman hukum ini bertentangan sama hukum langit Sengaja. di situ. Nggak jadi buat berarti. Ya, jadi bertentangan. Makanya kalau gue pakai hukum di bumi, bingung gue. Dan akan banyak pertanyaan terus di gue gitu loh. Makanya pada akhirnya hukum di bumi ini nggak gue pakai. Gue lebih konsepnya pakai perspektif hukum langit. Karena itu yang paling aman, yang paling benar. Karena hukum langit itu ciri-cirinya adalah dia menyimbolkan keseimbangan. Sangat amat seimbang, adil. Nah, itu titik core yang benernya di situ. Nah, kalau dunia itu kan ya selagi lo bisa, carilah sebanyak-banyaknya. Hal sepele contoh kayak ya udah lo kejar lah, mumpung lo masih muda, kejar lah sekejar-kejarnya gitu kan. Pokoknya di situ. Tapi di saat dia kejar ya balik lagi kan, kerja keras berlebihan penyakit, ya kan? Tadi lagi kan berlebihan gitu kan. Dan kekurangan juga rusak Kan. Makanya hukum dunia nggak bisa gue pakai. Pada akhirnya gue pakai hukum perspektif langit, itu yang paling dia paling aman. Mungkin kedengarannya agak lebay. Lu tahu dari mana bang? Ya balik lagi kan belajar dari kitab suci, dari pola kehidupan, dari sains gitu. Gue juga banyak nanya ke mereka juga kan. Dari sains, dari nilai-nilai yang energi gitu loh, dan data-data tadi ya membuat gue akhirnya ngerti ternyata hukumnya berbeda antara bumi dan langit, jadi nggak sama. Aku akan back to topic ya. Oke. Apa efek dari konspirasi ini? Maksudnya tujuan mereka ke dunia kemana sih? Mana dulu ini, kita mulai jamur, virus. Jamur virus ya, jamur virus. Ini beda case ya. Targetnya kan satu. Target satu, kesadaran benar, niatnya kesadaran. Jadi membuat orang makin nggak sadar tentang siapa sih lu sebenarnya. Gitu. Kan dari blueprint penciptaan tadi benar sih, 4 banget gitu. Mengaburkan tujuan blueprint kehidupannya dia. Lebih ke manusiawi berarti kayak gitu. Jadi manusia diarahkan ke sistem duniawi sebenarnya. Nah, itulah tugas para si 666 ini. Dan dia memang punya arahnya sendiri, dia punya arah doanya sendiri gitu. Nah, kalau kita ngomong kita kayak orang bener aja gitu. Tapi gini lah, sederhananya orang pada umumnya yang mengenali keagamaan atau ketuhanan
udah pasti mengerti tentang hukum. Sorry, pernah mendengar ataupun taat atau enggak itu urusan dia lah ya. Tapi intinya adab atau moral etika itu tuh adalah dasar yang Tuhan turunkan untuk keseimbangan sebenarnya. Karena keseimbangan nanti meliputi semuanya tuh. Nah kan? Tapi kalau misalnya kesadaran seseorang itu udah tergerus, etikanya, moralnya, adabnya, empati, rasionalitasnya udah tergerus semua, kan ini data-data yang tadi jadi hilang dan bisa kepangkas lah. Kayak pohon udah besar itu dipangkas itu kan. Jadi kayak ya udah, berarti dia hanya akan jadi apa ya, mayat berjalan aja. Itu yang paling dark dari semuanya sih kalau buat gue. Iya. Iya sih. Sekarang kita hidup kayak ya udah hidup aja, nggak tahu kita tujuan hidupnya apa, nggak tahu Tuhan itu. Ya sekarang nggak keren loh kalau ngomongin Tuhan gitu kan. Kalau sekarang ya memang mungkin Contoh perbedaan ya, gue sedikit kasus perbedaan yang signifikan banget antara hukum di bumi, hukum di langit soal cinta ya. Beda. Ini mahal nih. Hukum di bumi seolah-olah cinta apa nih? cinta kita ya kalian yang sering yang kalian rasakan, yang kalian suka tonton di drama-drama Korea, kita ngomong tentang cinta. Kalau di dunia ini kan penuhilah dengan rasa cinta gitu kan. Seolah kan yang kita tangkap selama dari kita kecil sampai sekarang ya berhubungan dengan cinta gitu ya nggak sih? Tapi orang sadar nggak sih cinta itu apa? Cinta itu sebenarnya punya kesadaran loh. Dia tuh adalah energi nyata dan dia punya kesadaran. Ya, di bumi ini sangat disuruh untuk sangat amat mencintai. Di bumi, di langit itu terlarang ya cinta berlebihan. Jadi cinta itu jangan sampai, dia itu kan punya kesadaran. Kenapa gue bilang kesadaran? Misalkan kita pernah lah di fase cinta buta lah ya, atau bucin lah ya. Kita cinta, lu sadar kayak di saat cinta menginginkan, dia mempunyai kemauan atau keinginan, lu tuh bahkan nggak ada arti sebenarnya. Lu kayak pot dia doang. Kayak vas bunga. Iya gak sih? Dan lu harus nurutin apa yang perasaan lu inginkan. Iya kan? Walaupun lu kelihatan bodoh, walaupun lu dimanfaatin, iya kan? Tapi lu cinta. Asal alasan apa? Pokoknya kan kayak gitu. Jadi cinta ini sebenarnya punya kesadaran. Nah, dan dia sebenarnya sejatinya nggak boleh sampai jadi hidup sebenarnya guys. Dia nggak boleh jadi hidup. Karena ini hukumnya akan bertentangan sama hukum langit. Dia nggak boleh berlebihan. Di saat dia berlebihan, dia akan menjadi sebuah kesadaran dan dia pada akhirnya mempunyai free will. Jadi yang terlarang di langit adalah hukum tentang cinta adalah cinta dilarang punya free will. Udah cinta, dia punya free will. Nah, lu nggak ada arti lagi sebagai badan. Makanya orang bisa gila kalau udah cinta. Di situ. Hukumnya beda kan? Di bumi kayak dulu kan soal cinta. Di langit dilarang. Dilarang karena udah nggak, di saat sesuatu nggak seimbang pasti outputnya buruk. Mungkin cinta yang berlebihan? Apa mungkin Cinta yang berlebihan. cinta itu sendiri? Intinya cinta itu punya adalah sejatinya itu punya, dia itu adalah energi, punya kesadaran. Ada shadow-nya, ada dark-nya gitu. Kalau dia hidup. Jadi bahkan lu pun gak ada arti kalau dia hidup. Lu bisa nangis-nangis darah nangis. Kenapa sih dia ninggalin gua gitu. Iya gak sih? Iya, apapun yang berlebihan akan Kalian yang nonton pasti pernah mikir gitu kan. Nangis terseduh-seduh, gak makan, gak minum, di kamar aja. Ya kan kalau lagi patah hati. Itu drive sama cinta tuh. Iya kan? Banyak kasus ya cinta kita jadi hancur gara-gara apa? Cinta. Cinta. faktor terbesar manusia kan namanya cinta kan. Nah, berarti kan kita kan akhirnya pada banyak pola yang seperti itu akhirnya kita sadar kan, cinta ini di bumi dieluh-elukan. Ya, bahwa mencinta itu adalah indah gitu kan, berlebihan nggak apa-apa gitu kan. Iya nggak sih? Cintai secara ugal-ugalan gitu ya. Ini dengan cinta gitu kan. Bahkan pemuka agama pun sampai cinta dia, tapi dia nggak ngerti cinta itu apa. Ngerti kan? Tapi kalau dia udah hidup di dalam tubuh manusia dan dia menjadi punya kesadaran, lu nggak ada arti lagi guys. Dialah yang paling berkuasa. Si cinta yang punya free will. Lu cuman jadi pot
bunga doang, atau sebuah vas bunga, atau sebuah media yang lo harus ngikutin apa maunya dia. Dia mau misalkan si cinta itu mau itu, ya udah lo harus kejar dia sampai lo nangis lagi, mau dipukul-pukulin sama di KDRT segala macam, ya nurut aja kan, Tunduk sama cinta. Makanya bilang hukum di bumi sama hukum langit itu beda jauh di situ. Jadi kalau kalian nggak kritis, nggak neliti, banyak kejebak dari semua literasi di situ poinnya. Jadi cinta itu hati-hati sama cinta. Idih, hati-hati mencinta guys. Guru pakar cinta. Udah cocok belum gue? Canda. Yang masih jomblo mungkin ya, silahkan komen di bawah nih. Itu udah panggilan baru bang ya. Pakar Dokter cinta. asik. Pokoknya gitu aja ya. Jangan sampai cinta ini punya kesadaran. Kalau udah kesadaran, dia akan makan diri lu. Iya. Dia akan makan diri lu dan lu nggak ada arti lagi dalam hidup itu. Ibaratnya kayak lu udah ditinggal sama seorang, cinta gitu kan. Ya udah lu gitu aja, mati. Iya pak. Itu aja poinnya. Jadi beda.